sosok figur yang saya kira di abad-abad Perang Salib itu nama Salahuddin Al-Ayyubi itu nggak bisa dilupakan. Kenapa? Karena Salahuddin Al-Ayyubi ini adalah pahlawan Islam. Benar-benar sangat tegar siasat perangnya, strategi perangnya, taktik perangnya luar biasa ya. Pengelolaan dana untuk membiayai peperangan juga hebat ya. Kemudian juga kemampuan orasinya yang sangat vokalis ya, dia sangat bagus ya, suaranya menggema gitu ya, kemudian badannya cakep, kemudian juga kepribadiannya itu juga utuh ya. Jadi figur Salahuddin Al-Ayyubi itu sangat kuat ya, Prof. Sangat perfect lah. Nah maka itu suaranya itu sangat menggema. Kalau dia mengomando, udah tentaranya nggak bakalan mundur. Segan sekali musuh itu ya. Kenapa? Karena dia kadang-kadang tuh ya tidak seimbang antara jumlah pasukannya dengan orang-orang yang dihadapi, tapi dia selalu menang. Karena peperangan itu tidak semata-mata ditentukan oleh senjata. Ya. Ada kalanya senjatanya sangat canggih, sangat bagus, sangat banyak, tapi kalah oleh taktik perang. Nah, strateginya ya. Coba kita lihat Nabi kan. Mana mungkin bisa menerobos kota Mekah? Panglima angkatan perangnya siapa yang tidak kenal Abu Sufyan? Militernya sangat kuat. Tapi masuk di tengah malam dengan membagi strategi 3. Ada jalur lembah, jalur bukit, dan jalur tengah, ya kan? Tengah malam lagi. Udah, nggak siap. Nah, saya kira apa yang dilakukan kemarin penyerangan dari Hamas itu juga mencontoh sejarah-sejarah masa lampau ya, bahwa peperangan itu tidak cukup hanya mengandalkan senjata, tapi taktik dan strategi itu juga sangat menentukan. Ada kekuatan non senjata yang dimiliki umat Islam. Apa itu? Spirit, dan yang paling penting doa. Ada Tuhan di belakangnya kan. Nah, siapa Salahuddin Al-Ayyubi ini? Dia seorang cerdas. Ya, dan dia seorang adil. Sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tawanan perang, dia nggak habisin tuh. Besok kalian akan pergi berperang. Tapi jangan ganggu anak-anak kecil. Jangan ganggu orang pensiunan ya. Jangan ganggu orang tua yang ajus atau ajuzah, atau orang-orang yang cacat. Jangan membakar kebun-kebun, pohon-pohon. Jangan merusak tanaman orang. Jangan merusak rumah ibadah orang. Itu petuah-petuah Nabi itu dipegang oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah jadi ketika pasukan Salahuddin Al-Ayyubi ini merebut Yerusalem, ya, Masjid Aqsa pada waktu itu saya ingat betul. Sejarah membuktikan bahwa penaklukan Israel dari pendudukan Palestina itu pada bulan suci Ramadan. Nah ini saya ingatkan kepada kita semua para pemirsa, hampir semua negara-negara Islam itu merdeka atau ditaklukkan kembali pada bulan suci Ramadan. Hijrah Nabi, kemudian merebut kembali kota Mekah itu pada bulan suci Ramadan, ya kan? Kemudian penaklukan kembali, pengambil alihan kembali Baitul Maqdis oleh Salahuddin Al-Ayyubi itu bulan suci Ramadan. Nah, semua peperangan Rasulullah yang dilakukan pada bulan Ramadan itu menang mutlak, termasuk perang Badar. Yang amat dahsyat itu kan terjadinya bulan Ramadan juga. Ya, kemudian juga perjanjian-perjanjian yang sangat monumental itu juga bulan suci Ramadan. Dan jangan lupa kita, Indonesia itu merdeka kapan? Hari Jumat tanggal 19 Ramadan, bertepatan 17 Agustus 1945. Masya Allah. Nah, jadi hampir semua negara-negara Muslim itu merdeka pada bulan suci Ramadan. Jadi luar biasa Ramadan itu ya. Termasuk Salahuddin tadi. Dia suka memilih berperang pada bulan Ramadan karena tidak ada peperangan yang dilakukan dalam bulan Ramadan tanpa berakhir kemenangan dalam pihak Muslim. Pada kita kan puasa kan. Betul. Mestinya kan kalah, lembek, loyo kan. Tapi malah justru kemenangan di balik itu. Malah justru Allah memberikan pertolongan itu lebih banyak ya Prof ya. Masya Allah. Prof, kalau yang Meli tahu ini, perang salib ini terjadi hampir 200 tahun. Itu sebenarnya terjadinya seperti apa perang salib itu Prof? Ya, bisa digambarkan? jadi tergantung dari negara tertentu kurang 200 tahun. Tapi kalau kita akumulasikan, fase perang salib itu 250 tahun. Panjang tuh. Ya, Eropa dan kebangkitan Eropa kan gitu.
Nah, kemudian juga Islam juga dengan adanya Salahuddin Ayyubi yang sangat mengesankan itu ya. Terjadi sangat lama, tetapi ada suatu hal yang sangat aneh dalam sejarah ini. Apa tuh, Prof? Justru penyeberangan Islam ke Eropa itu pada saat sedang terjadi perang salib. Aneh kan? Mestinya nggak ada orang masuk Islam di Eropa itu pada saat perang salib. Ini kan perang antara Timur Tengah dengan Eropa kan pada waktu itu. Tapi penyeberangan Islam ke bumi Eropa itu melalui atau pada masa perang salib itu.